Ini bukan lagi balasan biasa, ini adalah sinyal perang besar. Dalam hitungan jam, Iran meluncurkan gelombang serangan yang jauh lebih besar dari sebelumnya, menghantam wilayah Israel, termasuk Haifa, dan bahkan melebar ke kawasan Teluk seperti Kuwait. Langit berubah jadi jalur rudal, sistem pertahanan kewalahan, dan untuk pertama kalinya, dampaknya terasa lintas negara. Semua ini terjadi setelah serangan besar yang lebih dulu dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel ke dalam wilayah Iran. Sekarang, Iran tidak lagi menahan diri. Untuk memahami apa yang terjadi hari ini, kita tidak bisa hanya melihat serangan balasan Iran. Kita harus mundur ke belakang. Konflik ini memanas setelah serangan besar yang dilakukan oleh Amerika dan Israel ke dalam wilayah Iran, menargetkan fasilitas strategis, militer, hingga infrastruktur vital. Dalam banyak kasus, serangan ini disebut sebagai pencegahan. Namun bagi Iran, ini adalah pelanggaran langsung terhadap kedaulatan negara. Dan disinilah narasi mulai terbelah. Barat menyebut defensive strike, Iran menyebut agresi terbuka. Selama bertahun-tahun, Iran dikenal dengan strategi sabar dan terukur. Namun kali ini berbeda. Iran meluncurkan ratusan drone dan rudal secara bersamaan dalam satu operasi terkoordinasi yang disebut banyak analis sebagai eskalasi terbesar dalam konflik ini. Targetnya tidak hanya Israel, tapi juga infrastruktur energi jalur ekonomi global. Dan kepentingan Barat di kawasan ini bukan sekadar balasan. Ini adalah perubahan strategi dari bertahan menjadi penekan. Wilayah Israel, terutama bagian utara seperti Haifa, menjadi salah satu target utama. Meskipun sistem pertahanan Israel dikenal kuat, kenyataannya serangan tetap berhasil menembus infrastruktur dan wilayah sipil tetap terdampak. Ini menunjukkan satu hal penting. Tidak ada sistem pertahanan yang benar-benar kebal, dan Iran tampaknya memahami celah itu. Inilah bagian paling mengkhawatirkan. Iran tidak berhenti di Israel. Serangan meluas ke kawasan Teluk, termasuk Kuwait, UAE, dan Bahrain. Fasilitas minyak terbakar, pembangkit listrik rusak, desalinasi air terganggu. Bahkan, Selat Hormuz, jalur 20% minyak dunia, terganggu, harga minyak melonjak drastis. Ini bukan kebetulan, ini adalah strategi. Jika Iran diserang, maka ekonomi global juga akan merasakan dampaknya. Di tengah situasi ini, respons dari Amerika justru semakin keras. Ultimatum diberikan, ancaman dilontarkan. Bahkan, secara terbuka, ada ancaman untuk menyerang infrastruktur sipil energi dan fasilitas vital Iran. Bagi sebagian analis, ini bukan lagi strategi militer biasa. Ini adalah tekanan total terhadap sebuah negara. Dan pertanyaannya, apakah ini akan menghentikan Iran atau justru memperbesar konflik? Di saat yang sama, Hezbollah sudah lebih dulu bergerak. Dari Lebanon, mereka membuka front baru terhadap Israel. Serangan roket dan drone terus diluncurkan, membuat Israel harus menghadapi lebih dari satu arah ancaman. Ini memperjelas satu hal, Iran tidak sendirian, dan konflik ini bukan lagi perang dua negara.
Di balik semua ini, ada pertanyaan yang jarang dibahas. Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari perang ini? Iran ingin menunjukkan bahwa mereka tidak bisa ditekan. Israel ingin mempertahankan dominasi keamanan. Amerika ingin menjaga pengaruh globalnya. Namun di tengah semua itu, ekonomi global terguncang, harga energi naik, dan rakyat sipil menjadi korban. Di tengah semua eskalasi ini, satu hal yang perlu kita sadari, perang bukan hanya soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling lama mampu bertahan, dan siapa yang paling banyak kehilangan. Apa yang terjadi antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat hari ini bukan sekadar konflik regional. Ini adalah rangkaian keputusan yang dampaknya bisa menjalar ke seluruh dunia. Dan pertanyaan pentingnya, apakah kita benar-benar memahami apa yang terjadi atau hanya melihat dari satu sisi narasi saja? Jika kamu ingin terus mengikuti analisis seperti ini, dengan sudut pandang yang lebih tajam dan berbeda, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Konten ini disusun berdasarkan berbagai sumber terbuka dan analisis yang tersedia saat ini. Situasi di lapangan dapat berubah dengan cepat, dan beberapa informasi masih berkembang. Video ini tidak bermaksud mendukung konflik atau kekerasan, melainkan untuk memberikan perspektif dan mendorong diskusi yang lebih luas. Karena dalam setiap perang besar, yang paling berbahaya bukan hanya senjata, tapi cara kita memahami kebenaran.